What's up guys? Welcome back to Humanities Podcast episode 7 bersama saya Gefira Nur Fatimah, Prodi Bahasa dan Sastra Inggris FIB Universitas Airlangga. Hari ini kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial nih guys. Tamu hari ini itu adalah penerima beasiswa PMM, program dari Kementerian Pendidikan Pak Nadiem Makarim. Kita harus berterima kasih nih sama Pak Nadiem Makarim karena telah menyediakan program yang sangat bagus ini. Nah, lanjut aja kita langsung tanpa berbasi-basi lagi nih. Kita langsung ke kakaknya nih. Boleh Kak perkenalan dulu nama, universitas, prodi gitu. Oke, halo teman-teman, kenalin nama aku Farhan Hamdi Pratama. Biasa dipanggil Farhan, aku dari jurusan Hubungan Internasional semester 5 dari Universitas Andalas. Kali ini aku mendapat kesempatan untuk mengikuti program Mahasiswa Merdeka yang angkatan ketiga di Universitas Airlangga. Nah, untuk di Universitas Airlangga ini kakaknya mengambil jurusan apa aja nih Kak? Oh ya, untuk di Universitas Airlangga sendiri, dari program PMM ini teman-teman kita itu diberikan semacam privilege untuk bisa mengambil mata kuliah di luar dari program studi kita. Jadi aku yang dari Prodi Hubungan Internasional, aku tuh mengambil mata kuliah yang ada di program studi Ilmu Sejarah, studi Kejepangan, jurusan Ilmu Hukum, Ilmu Komunikasi, dan juga Ilmu Politik. Wah, ada 5 mencer-mencer ya Kak? Iya, mencer-mencer banget. Itu mata kuliahnya apa aja itu? Oh ya, kalau di Fakultas Ilmu Budaya sendiri aku ngambil itu mata kuliahnya Sejarah Asia Tenggara dan juga mata kuliah Sejarah Hubungan Indonesia-Jepang. Kalau misalnya di Fakultas Hukum, aku ngambil itu Hukum Diplomatik dan Konsuler. Kalau misalnya di Ilmu Komunikasi, aku ngambil Komunikasi Pemasaran Politik, dan juga di Ilmu Politik, aku ngambil itu Tata Kelola Pemilu. Oh iya, itu semua bisa dikonversi berarti ya Kak ya? Iya, semuanya bisa dikonversi asal itu masih satu linear dengan jurusan kita. Gitu. Oke, sebelum lanjut membahas tentang PMM, mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih, PMM itu seperti apa dan boleh nih Kak dijelaskan lebih detail nih Kak? PMM itu sendiri teman-teman merupakan singkatan dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka, di mana Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini sudah mencapai angkatan keempat. Jadi aku dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka angkatan ketiga. Nah, PMM ini teman-teman merupakan rangkaian dari program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan. Nah, selain itu, PMM ini juga memberikan kita kesempatan untuk bisa belajar di luar pulau dan juga belajar di perguruan tinggi lain, di mana kita juga bisa mengambil mata kuliah di luar prodi kita, teman-teman. Jadi untuk memperkaya wawasan kita. Selain itu, uniknya di PMM ini sendiri kita juga ada modul Nusantara, di mana nanti itu kita bisa mengeksplor daerah-daerah ya di mana nanti kita tinggal. Nah, untuk modul Nusantara nih saya penasaran Kak. Kira-kira apa yang kakak lakuin selama membuat modul Nusantara itu? Ya, jadi modul Nusantara ini teman-teman merupakan rangkaian dari PMM-nya itu sendiri, di mana modul Nusantara ini semacam seperti kita mengeksplorasi kebudayaan-kebudayaan di sekitar. Nah, ada juga sub-sub modulnya. Nah, di modul Nusantara ini ada yang namanya kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan juga yang terakhir itu ada kontribusi sosial. Nah, kebinekaan itu sendiri seperti kita mengeksplorasi ke tempat-tempat daerah yang ada di sekitar kita, teman-teman. Jadi untuk di kebinekaan ini kita bisa melakukan eksplorasi misalnya di museum atau misalnya di pusat-pusat kebudayaan di suatu daerah, dan juga melakukan kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat yang ikonik. Nah, untuk kebinekaan, teman-teman. Kalau misalnya untuk inspirasi, kita tuh nanti akan melakukan talk show dengan tokoh-tokoh inspiratif di wilayah kita. Kayak misalnya kemarin itu kami melakukan agenda inspirasi ini dengan Gubernur Jawa Timur. Wah, langsung gubernur di Gedung Gerahadi Surabaya gitu. Selain itu nanti kita juga ada namanya refleksi. Refleksi ini ntar kita yang di dalam kelompok modul Nusantara itu nanti kita bakal ngebahas tentang apa-apa aja sih yang kita dapatin dari kebinekaan tadi dan juga dari inspirasi tadi, dan bakal kita presentasiin di depan kelas gitu. Oke. Nah, selama PMM ini Kak, pasti Kakak punya nih culture shock yang Kakak alami di sini gitu. Itu bedanya apa nih Kak sama yang di Sumatera Barat? Iya, aku di Sumatera Barat. Kalau untuk culture shock sendiri mungkin yang banyak teman-teman aku alamin itu adalah adaptasi ya. Adaptasi di mana kita baru aja berpindah ke salah satu tempat yang kadang kita baru pertama kali nih ke sini.
Apalagi bagi aku itu adaptasi yang paling susah itu adalah dalam segi makanan. Oh iya, benar. Bener banget. Karena aku Beda ngerasa ya. kalau misalnya kayak, waduh, makanan di sini tuh mungkin agak beda ya sama lidah aku, tapi ujungnya kadang dengan makanan yang berbeda itu aku juga merasakan kalau misalnya, oh ternyata ini ya rasanya rawon, oh ternyata ini rasanya soto Lamongan gitu. Jadi memperkaya wawasan kuliner aja rasanya gitu loh. Karena di sana nggak ada ya Kak? Iya, di sana juga nggak ada, dan juga mungkin kalau misalnya ada mungkin nggak seautentik yang di sini. Iya benar. Ini asli ya ini. Iya, asli. Dari Surabaya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, suka duka Kakak selama di sini tuh kira-kira apa Kak? Aduh, kalau kita bicara tentang suka duka pasti banyak banget ya teman-teman ya. Kalau misalnya dari suka sendiri, aku ngerasa kalau misalnya PMM ini benar-benar kasih aku kesempatan buat bisa berjumpa dan bertemu dengan teman-teman dari seluruh Indonesia. Jadi aku bisa ketemu sama teman-teman yang dari Aceh, yang dari Nusa Tenggara Barat, yang dari Medan, yang dari Sulawesi, Makassar, juga lain-lainnya. Terus aku ngerasa kalau misalnya di saat kita bertemu ini, kita tahu tuh kita berasal dari latar belakang, suku, agama, kebudayaan yang berbeda-beda. Jadi ngerasa kalau misalnya, wah ternyata gini keberagaman itu ya gitu loh. Terus juga aku ngerasa kalau misalnya dari adanya perbedaan itu sendiri, kita juga bisa mengenal langsung kebudayaan yang mereka bawa. Oh. Jadi kita bisa belajar langsung dengan orang lokalnya gitu loh. Iya, iya. Terus Sebelum lanjut ke sebelumnya nih, Kak, saya mau nanya Kak, kira-kira ada nggak ya kayak kesulitan berbahasa dengan teman-teman dari daerah lain gitu? oh iya, kalau misalnya kesulitan berbahasa mungkin enggak ya. Cuman mungkin nanti kita berasa banget tuh kalau misalnya, oh ternyata teman-teman yang dari timur ternyata logatnya seperti ini. Oh iya. Iya, ternyata tadi teman-teman yang dari barat ternyata logatnya seperti ini. Jadi kita ngerasa kayak, wah logatnya ternyata menarik-menarik semua gitu loh. Suka masih ke bawah-bawah gitu. Iya, terus juga kadang kita juga tertarik buat ngikutin logatnya gitu. Oh, iya. Karena kita juga belajar bahasa daerah mereka gitu. Kalau untuk dukanya gimana tadi Kak? Oh ya, kalau untuk dukanya mungkin pasti ngerasa apa ya, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua homesick gitu. gitu ya. Iya, ngerasa homesick pasti ada lah gitu. Gitu sih Berarti kalau cuma dukanya. homesick doang nih Kak dukanya? Kalau sejauh ini aku dukanya emang cuma homesick doang sih. Kalau lebih ke adaptasi, alhamdulillah aku bisa nge-overcome itu. Iya, berarti alhamdulillahnya lebih banyak sukanya ya Kak? Iya, daripada alhamdulillahnya ininya. sukanya sih. Nah, terus gimana sih Kak cara Kakak menyesuaikan diri di sini? Kan itu sangat beda ya Kak ya dengan di sana. Ya, kalau untuk menyesuaikan diri emang cara yang paling ampuh itu adalah kita juga ikut terjun langsung mengenal dengan orang-orang lokal ya teman-teman. Iya. Jadi aku tuh banyak teman-temanku di FIB ini dan juga ternyata juga ikut merangkul aku di saat aku ngerasa kesusahan gitu loh. Iya. Di saat aku misalnya pengen nanya-nanya nih, oh ternyata mata kuliah ini gimana ya sistemnya dan segala macamnya. Mereka dengan sangat antusias buat ngasih tau kita caranya gimana. Terus juga misalnya aku juga ada beberapa ngambil mata kuliah itu sejarah hubungan Indonesia-Jepang, di mana saat UTS itu kami ada project buat ngeliput bangunan-bangunan yang ada sejarah Jepangnya gitu loh. Nah aku nanya tuh ke teman-teman yang di ilmu sejarah, ada nggak sih bangunan-bangunan Jepang atau peninggalan Jepang di Surabaya gitu. Ternyata mereka bilang di sini ada peninggalan Jepangnya atau gini segala macamnya gitu. Dan aku ngerasa kalau misalnya wah ternyata dengan cara kita mencoba mendekatkan diri kepada teman-teman yang lokal, ternyata juga mereka tuh antusias untuk membantu kita gitu. Jadi mereka nggak pelit-pelit ya Kak? Alhamdulillah nggak pelit-pelit sih Mbak. Oh iya. Kira-kira perbedaan orang-orang di sini nih Kak dengan orang-orang di tempat di Sumatera Barat, bedanya apa Kak? Mungkin aku ngerasanya kalau misalnya teman-teman di sini tuh melakukan mobilitasnya dari benar-benar dari pagi banget. Oh ya. Jadi aku ngerasa banget hektiknya kota besar tuh ternyata seperti ini ya. Iya, bener. Gitu loh, ngerasa kalau misalnya wah ternyata jam segini udah macet aja atau segala macemnya gitu loh. Terus juga ternyata di sini juga perkuliahannya ternyata dimulai lebih awal. Iya. Sementara aku di UNAN itu, khususnya di Sumatera Barat tuh biasanya perkuliahan kami itu dimulai jam 8 pagi. Ternyata di sini jam 7 itu udah dimulai. Dan itu ternyata hal yang lumrah dan wajar digunakan di sini ternyata. Buru-buru ya Kak pagi-pagi. Iya, bener banget. Terus kalau untuk program PMM-nya nih Kak, boleh diceritain nggak Kak dari awal seleksi sampai Kakak diterima seleksinya itu? Kalau untuk PMM sendiri sebenarnya aku mengetahui PMM itu dari teman aku yang kebetulan juga ikut PMM di angkatan kedua. Jadi aku coba, pertamanya aku tuh cuman mau nanya-nanya doang. Iya. Coba-coba nanya-nanya Iseng ternyata ya? iseng gitu loh. Ternyata kayaknya tertarik ya, kayaknya
asik kalau misalnya aku nyoba kuliah di PTN-PTN yang ada di Jawa gitu kan. Akhirnya dia coba ngasih tahu kalau misalnya bulan segini buka loh PMM 3. Nah, aku mulai cari tahu tuh lewat Instagramnya PMM dan juga TikToknya. Dan aku ngeliat kalau misalnya, wah ternyata juga menarik banget. Akhirnya aku coba daftar. Nah, daftarnya itu ada di pmm.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nah, setelah kita mendaftar, nanti kita diminta untuk masukkan data-data. Data-datanya itu ada data profil kita, data orang tua, data akademik, di mana data akademik itu nanti berisi seperti nilai-nilai sebelumnya? Ya, nilai-nilai sebelumnya dan juga kartu hasil studi di semester sebelumnya. Dan juga setelah itu data akademik ada juga namanya itu laporan seperti SPTJM atau surat pertanggungjawaban mahasiswa nantinya. Di mana nantinya itu bakal ditandatangan dengan ketua prodi dan juga wali orang tua gitu. Nah, setelah kita mendaftar di bagian profil, kita juga bakal dilanjutkan untuk mendaftar dan juga memilih PTN penerima atau perguruan tinggi penerima, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa ketentuan. Jadi, kita tuh nanti bakal diberi 7 opsi. Nanti di 7 opsi itu, di opsi 1 sampai 3, kita itu harus memilih perguruan tinggi di luar domisili dan juga kampus asal kita. Di luar pulau juga nggak sih, Kak? Iya, harus di luar pulau. Kalau di PMM itu menyebutnya sebagai klaster pulau. Jadi misalnya nih, aku ber-KTP Pekanbaru dan juga aku itu perguruan tinggiku itu ada di Sumatera Barat, di Padang, Universitas Andalas. Jadi berdasarkan ini berarti aku nggak boleh mengambil yang ada di Sumatera. Iya, betul. Ya, jadi aku ngambil pilihan 1 itu di Jawa, pilihan kedua itu di Bali, pilihan ketiga itu di Sulawesi. Nah, setelah itu kita juga menginput di opsi 4-7 jika kita ingin berkenan. Karena itu cuma opsional aja teman-teman, nggak harus. Cuman aku karena pengen, ya kenapa nggak maksimalin aja kesempatan yang ada gitu kan. Benar. Dan coba aku isi sampai 7. Nah, setelah kita mendaftar dan juga mengisi, mulai dari data profil dan juga memilih perguruan tinggi penerima, teman-teman, kita itu nanti bakal juga mengikuti tes namanya tes kebinekaan. Tes kebinekaan ini sendiri sebenarnya nggak ada nilainya, cuman hanya akan mengukur bagaimana sikap kita terhadap toleransi dan juga keberagaman yang ada. Karena salah satu tuntutan dari PMM ini agar kita bisa melakukan kolaborasi dan juga terjun langsung dengan kebudayaan sekitar. Jadi kita juga turut merangkul teman-teman yang ada di lokal gitu. Jadi kita harus belajar daerah-daerah mereka dulu. Nah, iya, jadi semacam kayak survei melihat kita tuh udah siap belum sih untuk melakukan kontribusi atau misalnya melakukan dinamika di sana. Gitu. Nah, setelah melakukan survei baru deh sekitar beberapa waktu setelah itu baru deh ada hasil pengumumannya, dan alhamdulillah aku keterima di Universitas Airlangga. Kira-kira apa nih first impression kakak dengan Universitas Airlangga nih pertama kali masuk gitu? Perbedaan di sini dengan yang di Universitas Andalas. Kalau aku pertama kali, aku tuh nyampe tanggal 24 Agustus ya, dimana perkuliahan di UNER itu dimulai tanggal 28 Agustus. Aku tuh coba iseng-iseng nih main ke kampus B. Karena aku sebelumnya di kampus C kan, karena asramanya di sana. Jadi aku main kampus B, hal yang pertama kali menonjol adalah gedung ASEK. Wah, iya benar. Sumpah itu dari aku naik Grab dari dekat arah Karmen tuh kayak, ih apa tuh gedung tinggi, oh ternyata itu punya UNER gitu loh. Iya. Kayak gedung Avenger ya. Iya. Bener banget. Terus aku nyoba masuk loh, wah ternyata megah banget loh. Kalau misalnya perbedaan dengan UNAN mungkin apa ya, aku ngerasa kalau misalnya UNER ini fasilitasnya emang nggak tanggung-tanggung sih, emang keren banget, bagus banget. Dan juga bener-bener memanjakan mahasiswanya lah, intinya gitu. Iya, kayak mahasiswa mau apa itu fasilitasnya selalu ada. Iya. Terus juga ngerasa kalau misalnya di tiap bangunan itu ada wifi nyambung. Jadi kita nggak kayak kesusahan gitu loh mau nyari, oh aku nggak ada sinyal, oh nggak ada alasan, ada wifi gitu. Iya, wifi itu selalu ada di mana-mana. Iya, bener banget. Itu sih. Kalau untuk transportasi nih Kak, kira-kira kalau misalnya kuliah itu transportasi pakai apa? Oh ya,
Jadi teman-teman, aku itu untuk di UNER sendiri, PMM di UNER itu diharuskan untuk tinggal di asrama, di mana asrama UNER ini ada di kampus C. Nah, untuk dari kampus C mobilitas ke kampus B maupun sebaliknya itu kita menggunakan yang namanya bus flash. Nah, dari bus ini kita tuh nanti ada jadwalnya tuh, jadwal busnya. Biasanya jadwal busnya itu sekitar 40 menit sekali. Nah, untuk mobilitasnya ya menggunakan bus kebanyakannya. Jadi misalnya kita ada kuliah jam 10, kita bisa ikut bus yang jam 9 atau jam 9.20 gitu loh. Jadi nggak perlu repot-repot mengeluarkan uang Gojek, Grab gitu ya? Iya, kalau misalnya kepepet banget, ya mau nggak mau kita harus pakai Gojek gitu kan. Iya benar-benar. Nah, kalau misal dari PMM nih, kira-kira kalau boleh tahu spill dong Kak, dapatnya nih berapa ya? Oh ya, untuk PMM sendiri teman-teman, selain kita dapat fasilitas penerbangan yang digratiskan dari tempat asal kita menuju ke tempat tujuan kita tuh juga dapat nama itu BBH, Mbak. BBH ini bantuan biaya hidup. Jadi bantuan biaya hidup ini tiap angkatannya itu meningkat dari PMM 2 ke PMM 3 ke PMM 4. Kebetulan aku di PMM 3 ini dapatnya 1 bulan itu sekitar 1,5 juta. Wah, lumayan. Ya. Dan juga dibayarnya itu per termin, Mbak. Jadi ada termin 1 dan juga termin 2. Jadi dibayarnya itu per 3 bulan sekali. Jadi sekali dapatnya itu, kalau aku kemarin dapatnya itu di bulan September dapat langsung 4,5 juta. Wah, banyak juga ya Kak itu ternyata. Iya. Cukup nggak kira-kira kalau di sini? Menurut aku cukup sih ya. Oh, iya. Karena kita juga pengeluaran berlebih, kalau di transportasi kita juga udah ada bis, jadi mungkin bisa menekan pengeluaran deh kalau misalnya di situ. Oke. Nah, kalau untuk selanjutnya nih Kak, mau minta Kakak ada tips nggak nih, tips dan trik kira-kira gimana caranya supaya kita bisa lolos di beasiswa PMM ini? Iya. Kalau misalnya tips dan trik, mungkin yang pertama kali itu teman-teman cross check selalu data yang teman-teman masukkan, data yang teman-teman input di web PMM nantinya. Karena itu hal-hal yang krusial teman-teman. Mulai dari data akademik kita, data surat pertanggungjawaban kita, atau misalnya rekening dan lain-lain. Dan juga pastikan juga kalau misalnya selain dari data-data tersebut, kita juga fokus kepada indeks prestasi kita atau misalnya IP. Jadi kemungkinannya itu semakin tinggi indeks prestasi kita, mungkin ya kemungkinan kita diterima bakal lebih gede. Karena untuk di PMM sendiri teman-teman, kita tuh nggak ada wawancara, Mbak. Yeah. Jadi murni dari indeks prestasi dan juga data-data yang disubmit dengan benar. Makanya berkas itu nggak boleh ada yang kurang ya Kak? Iya, bener banget. Terus juga mungkin tips and trick dari aku tambahan teman-teman, selalu lihat kuota perguruan tinggi tujuan teman-teman. Karena tiap perguruan tinggi itu kuotanya bener-bener beda banget, Mbak. Kalau misalnya kayak UNER itu kuotanya ada 400 orang. Banyak. Terus juga univ lain mungkin ada yang 1000, ada yang 300. Nah, kita tuh harus bisa maksimalkan atau melihat peluang di sana. Jadi, teman-teman bisa mulai nyusun strategi dari awal, gitu loh. Oh, berarti memang ya Kak ya. Kalau misal kuotanya ini sedikit terus kita nekat itu tuh bakalan lebih sulit ya Kak? Iya. Oke. Kira-kira ada nggak nih Kak pesan untuk para pejuang PMM? Gimana semangatin mereka atau gimana gitu Kak? Oke. Kalau pesan dari aku buat teman-teman yang pengen coba buat ikut PMM atau program-program dari Kemendikbud lainnya, saran aku adalah coba aja dulu. Karena kita nggak tahu ke depannya kayak gimana teman-teman. Aku yang dari awalnya sangat-sangat nggak tahu tentang PMM dan juga nggak ada hal yang pengen antusias buat ikutin PMM, ternyata akhirnya aku pengen ikut. Karena semua itu dimulai dari niat teman-teman. Apakah kita niat buat nyari programnya? Apakah kita niat nggak sih buat ngulik programnya, bikin strategi dan juga segala macamnya, dan juga fokus buat ningkatin skill yang kita punya dan juga value diri yang kita punya. Jadi selain kita juga mengasah kemampuan, selain kita berdoa, kita juga harus bisa ngasih value dari diri kita, apa yang bisa kita tawarkan gitu loh. Jadi saran aku, coba aja dulu, karena kita tahu kalau misalnya nggak akan mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu kalau misal kita nggak ada effort yang berlebih gitu loh teman-teman. Oh, kayak gitu, ya ampun. Terima kasih banyak ya Kak. Nah, Oke. jadi gini nih,
kita udah dapet ya insight-insight dari Kak Farhan. Kita udah dapet kayak PMM itu tuh seperti apa, terus juga tips and trick dari Kak Farhan itu seperti apa. Jadi tunggu apa lagi? Yang mau daftar PMM segera daftar aja, yuk tahun depan ya guys. Karena sesi kita hari ini sudah berakhir ya Kak ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Iya, untuk Kakak sama-sama. yang sudah menyempatkan waktunya ya Kak ya untuk Sama-sama. jadi narasumber podcast ini. Nah, jadi kita akan tutup hari ini. Saya Gefira Nur Fatima dan narasumber kita Dan saya Farhan Di Pratama. pamit undur diri. Fakultas Ilmu Budaya, Viva Ilmu Budaya.